Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 27 Agustus 2016 silam masih menyisakan misteri hingga detik ini. Ya, berbagai upaya untuk mengungkapkan kejanggalan kasus Vina Cirebon telah ditempuh. Namun, alih-alih menemukan titik terang, kasus Vina Cirebon justru semakin rumit dan blunder. Merasa geram lantaran kurangnya transparansi dalam pengungkapan kejanggalan kasus Vina Cirebon, beberapa pihak yang ikut mengawal akhirnya memberikan desakan agar kasus Vina Cirebon dapat dibuka secara transparan, serta tidak terus-menerus menimbulkan kecurigaan atau spekulasi negatif di masyarakat. Untuk mengetahui itu semua, maka inilah 5 desakan agar kasus Vina Cirebon dibuka secara transparan, versi Cumi Top 5. Penanganan kasus Vina Cirebon hingga kini masih belum tuntas. Sejumlah barang bukti termasuk CCTV dan handphone terkait kasus tersebut pun belum dimunculkan secara transparan. Hal tersebut akhirnya membuat praktisi hukum Herwanto Nurmansyah berupaya melaporkan Kapolri demi dapat mengungkap CCTV dan handphone, serta agar kasus Vina dapat segera terungkap secara terang benderang. Desakan terkait bukti CCTV dan handphone juga ditegaskan kembali oleh ex-Kabareskrim Polri, Susno Duaji. Lantas, seperti apa desakan Herwanto Nurmansyah dan Susno Duaji terkait CCTV dan handphone kasus Vina Cirebon yang belum dikeluarkan? Kami dari Barisan Advokat Bersatu mengajukan gugatan ya kepada Kapolri. Ini sidangnya sudah ditentukan nih, tanggal 31 Juli sidang nih kita. Nah ini kan upaya juga kami agar apa? Kalau seandainya gugatan kami diterima, artinya bisa membuka 6 handphone yang disita plus CCTV itu, kalau memang bisa dibuktikan ternyata bukan pelakunya mereka, kan ini kan bisa saya persembahkan juga buat 8 terpidana, kan dia bisa bebas gitu. Memang menurut saya mereka harus bebas yang 8 ini. Kalau CCTV itu kan tidak ada hubungan dengan kejahatan kan. Kalau handphone oke lah, dianggap mungkin ini sebagai alat melakukan kejahatan, tapi itu kan mesti diuji juga isinya, apakah ini benar-benar digunakan untuk melakukan kejahatan atau tidak. Nah kalau CCTV kan nggak ada hubungannya sama sekali. Digunakan buat kejahatan enggak, hasil dari kejahatan enggak, dipersiapkan untuk melakukan kejahatan enggak. Aslinya CCTV nggak ada hubungan sama sekali. Disitanya juga dari minimarket. Harusnya kan ketika ini diambil kan dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran. Lah ini ngapain 8 tahun dipegang-pegang aja, handphonenya dipegang-pegang aja, terus juga CCTV-nya dipegang-pegang aja. Dan itu ternyata bukannya tidak bisa dibuka, belum dibuka. Nah sekarang saatnya lah, kalau memang pihak polisian mau mengungkapkan kebenaran, dan juga hakim ini, terutama hakim nih, kalau hakim pengen tahu, penasaran apa yang terjadi 2016, kabulkan aja gugatan kami. Saya berkali-kali katakan, kenapa CCTV tidak dibuka, kenapa HP tidak dibuka. Itulah yang alat bukti yang bisa dijadikan alat bukti tidak terbantahkan, yaitu alat bukti saintifik gitu. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah merupakan satu-satunya pihak yang mendesak agar makam mendiang Eki dibongkar. Hal tersebut lantaran terdapat dugaan bahwa Eki masih hidup. Menurut Herwanto Nurmansyah, ia memiliki keyakinan bahwa Eki masih hidup, lantaran foto Eki dan jenazah Eki berbeda. Lantas, seperti apa desakan Herwanto Nurmansyah terkait pembongkaran makam Eki? Dan hal apa yang mendasari Herwanto Nurmansyah memiliki keyakinan bahwa Eki masih hidup? Kalau saya meyakini Eki masih hidup. Ini kan keyakinan ya. Karena foto yang beredar itu sama putusan sudah saya baca. Putusannya itu sama ciri-cirinya yang dipoto. Jadi gambaran wajahnya, terus dia berkumis dikit, itu artinya cocok lah. Nah sekarang kalau foto Eki kita samakan dengan foto korban yang ada, itu jauh beda. Kemarin itu sebenarnya saya pengen kasih semacam sayembara lah. Pengen ada orang yang videoin makamnya, tapi ternyata saya dengar dapat kabar ternyata makam Eki itu dipoto nggak boleh, direkam juga nggak boleh. Karena ada kabar kan katanya makam Eki itu tidak terawat. Berarti tidak pernah ada yang berkunjung atau datang atau bersih-bersih dan lain sebagainya. Artinya
nggak dirawat lah. Nah kalau nggak dirawat berarti kan tidak ada keluarganya kan. Nah, sekarang ada kecurigaan masyarakat bahwa jangan-jangan yang meninggal ini bukan Eki. Pasca kasus Vina Cirebon kembali mencuat ke permukaan, sosok Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, menjadi sasaran banyak pihak yang dicurigai memiliki keterlibatan dalam kasus Vina Cirebon. Seperti diketahui, banyak pihak yang mendesak Ibtu Rudiana muncul ke hadapan publik dan diperiksa. Namun, hingga kini Ibtu Rudiana masih belum memunculkan batang hidungnya ke hadapan publik, bahkan setelah dirinya diultimatum langsung oleh banyak pihak. Lantas, seperti apa desakan yang tertuju pada Ibtu Rudiana? Periksa penyidik yang 2016 yang lalu, plus Pak Rudiana. Kenapa? Ini kan bisa dikatakan gini loh, diduga mereka ini kan menghilangkan barang bukti. Sekarang ini jadi kacau semua. Nah, karena kacau ini menurut saya udahlah bebasin aja orang ini. Jadi biar kita ini penegak hukum ini tidak menciptakan dosa lah gitu. Dalam laporan Rudiana tertulis bahwa kedua korban itu ditusuk. Itu laporan Rudiana. Tapi begitu saya baca hasil otopsi, dengan kata lain begitu saya baca visum e repertum, pada tubuh almarhum Eki tidak ada trauma tajam, termasuk berupa tusukan. Yang ada adalah trauma tumpul. Sementara pada almarhumah Vina yang saya baca memang ada trauma tumpul dan trauma tajam. Di mana posisi trauma tajam? Ada di punggung telapak tangan dan ada di daerah. Pertanyaan, dengan hasil otopsi seperti itu, dari mana gerangan Rudiana mendapatkan ide, bisa berimajinasi bahwa kedua korban ditusuk dan meninggal di TKP? Ini hal yang semestinya patut didalami oleh kepolisian. Karena kalau tidak, akan terkesan bahwa Rudiana telah membuat laporan palsu. Itu akan menyasar pada masalah etik dan itu akan mengena ke aspek pidana. Pasal 220 KUHP. Ini yang sepatutnya didalami oleh pihak kepolisian. Ya kuncinya penyidik. Kan anak-anak yang diperiksa sudah mengatakan saya diarahkan oleh penyidik. Ya tinggal ada kan di BAP-nya ada siapa penyidiknya. Ya penyidiknya panggil dong, tanya. Kenapa kamu ngarahin mereka? Kan sederhana. Liga Akbar sudah menyebut dia diarahkan oleh Pak Rudiana. Pak Rudiana aja tanyain kenapa harus ngarahin. Kalau Pak Rudiana yakin bahwa yang 7 ini pembunuh, kenapa saksi harus diarahkan oleh dia? Kan Pak Rudiana udah yakin. Yang 7 orang ini pembunuh, 8 orang ini pembunuh. Kalau sudah yakin, kenapa Liga Akbar harus diarahkan? Masa saksi diarahin? Saksi itu kan menyatakan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Itu saksi. Nggak boleh diintervensi. Hotman Paris, kuasa hukum keluarga mendiang Vina, sudah sejak lama mendesak Presiden RI Joko Widodo untuk membentuk tim pencari fakta atau TPF. Namun, hingga kini sarannya tersebut tampak belum diindahkan oleh Joko Widodo. Hotman Paris pun lantas mengungkapkan kekecewaannya kepada Joko Widodo lantaran upaya yang dinilai akan membuka tabir baru untuk kasus Vina Cirebon belum dilakukan. Lantas, seperti apa kekecewaan Hotman Paris? Dan seperti apa keyakinan Hotman Paris terkait TPF dalam pengungkapan kasus Vina Cirebon? Kecewa lah ya. Ini kasus tidak bisa lagi dibongkar kalau hanya dengan jalur KUHP, kalau hanya dengan jalur persidangan PEGI. Tidak akan terbongkar. Satu-satunya harus dibentuk tim pencari fakta dari universitas kalau memang mau ditemukan pelaku sebenarnya. Untuk membentuk tim independen pencari fakta di kasus ini, Pak? Ya semua orang boleh berpendapat kayak gitu ya. Tetapi kalau menurut saya usulan untuk mencari tim pencari fakta itu yang saya pertanyakan apa urgensinya. Karena kasus ini sudah digelar faktanya 2016 dulu kan sampai di fakta persidangan, sampai persidangan pengadilan negeri, sampai banding, sampai kasasi, keputusannya sudah jelas. Tinggal yang 3 DPO itu kan, kemudian 3 DPO itu ternyata yang baru ditangkap baru 1 kan.
Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Masalahnya bukan merubah. Sudah tuntas dulu tapi masih ada yang kurang. Pengacara Kamarudin Simanjuntak secara terang-terangan mendesak Mabes Polri, bahkan Presiden RI, untuk turun tangan menangani kasus Vina Cirebon. Ya, menurut Kamarudin Simanjuntak, kasus Vina Cirebon akan mudah terbongkar jika petinggi-petinggi Republik Indonesia ikut bergabung dalam proses pengungkapan kasus tersebut. Lantas, seperti apa desakan Kamarudin Simanjuntak demi tabir terang kasus Vina Cirebon? Mabes Polri perlu turun tangan langsung nggak? Harus turun tangan supaya Mabes Polri terlibat dalam menangani perkara ini. Siapa pelakunya harus diungkap secara jelas. 8 tahun loh, bukan 8 hari, 8 tahun. Masa tidak tahu tersangkanya? Presiden harus turun tangan. Jangan cuma presiden begitu-begitu saja, begitu melenggang-melengong gitu, seolah tidak masalah. Presidennya harus turun tangan. Gitu loh. Presiden harus turun tangan, Kapolri turun tangan, Kapolda turun tangan. Siapa pelakunya, ambil gitu loh. Saya tidak mau cuci tangan ini, harus presiden bertanggung jawab ini. Harus tunjukkan tanggung jawabmu. You sebagai presiden, you sebagai tergugat, tunjukkan gitu loh. Supaya masyarakat kita tentram gitu loh. Jadi jangan seperti ini, model-model seperti ini. Tidak ada kejelasan gitu loh. Jadi di era Jokowi ini, penegakan hukum sangat rusak. Sangat parah rusaknya. Di zaman Jokowi ya, sangat rusak penegakan hukum.